Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang PPT yang telah saya buat yaitu mengenai mata kuliah manajemen laboratorium. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Julius Abraham Samudra, biasa dipanggil Abram. Saya merupakan mahasiswa Fisika ITS angkatan 2024 dengan NRP saya yaitu 50012411116. Oke, baik langsung aja masuk ke dalam materi yang telah saya buat. Eh, nah, baik untuk yang pertama terdapat deskripsi pada mata kuliah. Jadi pada mata kuliah manajemen laboratorium ini mempelajari bagaimana sebuah laboratorium ini dapat dikelola secara sistematis dan juga secara profesional. Dan di dalam pembahasan tidak hanya berfokus pada kegiatan praktikum saja, kan tetapi juga mencakup aspek keselamatan kerja, sistem mutu, standarisasi, serta dokumentasi. Untuk tujuan akhirnya itu sendiri adalah agar kegiatan laboratorium dapat berjalan dengan aman, tertib, dan menghasilkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya terdapat capaian pembelajaran lulusan atau yang biasa disebut sebagai CPL. Jadi, pada slide ini dijelaskan bahwa capaian pada pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang dimana artinya setelah lulus, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman mengenai prinsip manajemen laboratorium, yang dimana mahasiswa mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, serta memahami pentingnya sistem mutu dan standar. Selain itu juga, mahasiswa juga diharapkan kerja sesuai prosedur yang berlaku dan menunjang etika kerja di laboratorium. Dan selanjutnya terdapat capaian pembelajaran mata kuliah atau yang biasa disebut sebagai CPMK. Jadi pada capaian pembelajaran mata kuliah ini menjelaskan bahwa capaian pembelajaran yang lebih spesifik pada mata kuliah manajemen laboratorium, yang dimana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar di laboratorium dan memahami dan juga menerapkan keselamatan kerja serta mengerti sistem dokumentasi dan juga keseluruhan pada pengukuran. Selain itu juga, mahasiswa juga dibekali oleh pemahaman mengenai ketidakpastian pengukuran dan juga pengelolaan inventaris laboratorium sebagai bagian dari manajemen yang baik. Itu yang selanjutnya terdapat pengertian dasar pada laboratorium. Jadi pada pengertian dasar laboratorium dijelaskan bahwa laboratorium merupakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan kegiatan eksperimen, pengujian, penelitian, maupun pendidikan. Yang dimana di dalamnya terdapat peralatan, bahan, prosedur yang harus diikuti. Dikarenakan aktivitas pada laboratorium tersebut memiliki resiko yang tertentu. Maka dari itu, diperlukan pengelolaan yang terstruktur agar kegiatan dapat berjalan dengan aman dan juga efektif. Itu yang selanjutnya, pada slide ini membahas mengenai keselamatan kerja di laboratorium yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan, cedera, dan juga kerusakan pada alat. Dan untuk keselamatan kerja itu sendiri meliputi penggunaan alat pelindung diri seperti jas laboratorium, sarung tangan, dan kacamata keselamatan. Selain itu juga, setiap pengguna laboratorium wajib mematuhi SOP yang ada, memahami ramu keselamatan, serta menjaga kebersihan dan kerapian area kerja sekitar. Itu yang selanjutnya, terdapat penanganan bahan beracun dan berbahaya. Jadi, untuk cara penanganan bahan beracun dan berbahaya ini, kita harus menentukan bahan-bahan tersebut yang harus diberi label yang jelas agar mudah dikenali. Kemudian, untuk penyimpanan bahan harus disesuaikan dengan sifatnya agar dapat mencegah reaksi berbahaya tertentu. Dan penggunaan bahan dilakukan sesuai prosedur keselamatan dan juga limbah yang dihasilkan harus dikelola dengan benar agar tidak membahayakan manusia maupun lingkungan di sekitar. Untuk yang selanjutnya, terdapat sistem standarisasi pada laboratorium. Jadi, eh, di standarisasi pada laboratorium ini yang dimana menjelaskan pengertian dan ruang lingkup sistematis standarisasi pada laboratorium. Standarisasi itu sendiri bertujuan untuk menjamin bahwa hasil pengujian atau pengukuran yang dihasilkan
bersifat konsisten dan juga akurat. Sementara itu, sistem ini mengacu pada standar nasional maupun internasional, serta mengatur metode kerja maupun penggunaan peralatan dan juga kompetensi personel terhadap laboratorium, agar hasil yang diperoleh dapat dipercaya. Itu yang selanjutnya, terdapat persyaratan teknis dan juga persyaratan mutu yang harus dipenuhi oleh laboratorium penguji dan kalibrasi. Persyaratan teknis meliputi kesesuaian metode pengujian dan juga kelayakan pada peralatan tersebut. Sementara itu, persyaratan mutu mencakup kompetensi sistem manajemen mutu. Dan untuk pemenuhan persyaratan ini sangat penting untuk menjamin keadilan hasil pada laboratorium tersebut. Dan selanjutnya terdapat sistem dokumentasi dan ketelusuran, yang dimana pada dokumentasi mencakup pencatatan prosedur kerja, formulir, dan laporan hasil pengujian. Ketelusuran pengukuran berarti hasil pengukuran dapat ditelusuri hingga standar acuan yang diakui. Dan sistem ini sangat penting dikarenakan menjamin keabasan pada data dan memudahkan audit serta meningkatkan kepercayaan terhadap hasil laboratorium. Itu yang selanjutnya terdapat ketidakpastian pada pengukuran. Jadi ketidakpastian itu sendiri menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap suatu hasil ukur dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti alat, metode, dan juga operator. Nah, oleh karena itu, ketidakpastian harus dihitung dan dilaporkan terutama dalam kegiatan pengujian dan juga kalibrasi. Kenapa? Agar hasil yang diperoleh lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk yang terakhir, terdapat sistem inventory pada laboratorium. Jadi yang berfungsi untuk mengelola peralatan dan juga bahan yang ada, pengelolaan inventaris meliputi pencatatan, pemeliharaan, serta pengadaan alat dan bahan. Sistem inventory juga yang baik dapat mencegah kehilangan, kerusakan, dan juga kekurangan alat sehingga pada kegiatan laboratorium dapat berjalan secara efektif dan juga berkelanjutan. Oke, masuk ke dalam kesimpulan. Untuk kesimpulannya itu sendiri, jadi pada manajemen laboratorium merupakan sebuah aspek penting dalam menunjang kegiatan pada praktikum, pengujian, dan juga penelitian agar berjalan dengan aman, tertib, dan juga bermutu. Dan juga penerapan keselamatan kerja, penanganan bahan berbahaya, serta sistem standarisasi dan juga mutu sangat diperlukan untuk menjamin keandalan hasil laboratorium. Selain itu juga, dokumentasi pada ketelusuran, pengukuran, dan pengelolaan inventaris yang baik berperan besar dalam menjaga validitas data dan efisiensi operasional laboratorium secara keseluruhan. Apa sih belibet? Oke, jadi demikian presentasi mengenai manajemen laboratorium yang dapat saya sampaikan. Melalui materi ini diharapkan kita dapat memahami pentingnya pengelolaan pada laboratorium yang baik, mulai dari aspek keselamatan, kerja, sistem mutu, hingga pengelolaan inventaris, sehingga kegiatan pada laboratorium dapat berjalan secara aman, efektif, dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya menyadari bahwa presentasi ini juga masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saya terbuka terhadap saran dan juga masukan serta kritik pada kalian agar dapat mengembangkan pada pemahaman saya sendiri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.